observasi di SD 194 Pekanbaru. Jadi perkenalkan, nama aku Priska Alfianisa Ahmad. Observasi ini mata kuliah tentang manajemen peserta didik yang diampu oleh dosen kita, Ibu Irawati, yang beranggotakan Hai, nama saya Nirwana Dewi Nasution. Hai, nama saya Dila Indriati. Hai, nama saya Siti Nurpekana. Hai, nama saya Saido. Halo, nama saya Muhammad Lutfi Wijaya. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Almawadana Nasution. Hai, nama saya Febriadi Hamzah Putra. Saya Ibu Anita SPD. Saya lahir di Pekanbaru 25 Oktober 1975. Saya memulai karir sebagai guru pada tahun 1997. Jabatan saya di sini, saya adalah bendahara sekolah, kemudian ketua tim PPDB mulai tahun 2017 sampai hari ini 2024 saya masih ketua tim PPDB SDN 194 Pekanbaru. Kami mata kuliahnya manajemen peserta didik. Jadi kami punya beberapa materi yang akan kami sampaikan tentang implementasinya di sekolah ini. Jadi yang pertama itu kan tentang perencanaan peserta didik. Jadi bagaimana cara sekolah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam perencanaan pembelajaran. Pertama, saya mohon maaf tadi saya juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi merangkap, kerja saya merangkap. Alhamdulillah terlaksana kerja saya. Makanya saya bilang dedikasi itu penting dalam sebuah pekerjaan. Kita dedikasi tinggi, insya Allah rezeki kita lancar. Rezeki itu datang aja, ya. Jadi kalau saya beranggapan seperti ini, cara memanagenya ya. Pertama kita lihat struktur atau kita sebagai seorang guru harus melihat lingkungan dulu. Lingkungan kita seperti apa? Lingkungan kita yang murid kita akan kita ajar ini seperti apa? Berarti kita survei lingkungan. Kenapa survei lingkungan? Apakah survei lingkungan kita bertanya satu-satu? Tidak perlu. Kita tidak perlu bertanya. Kita harus ya jalan lihat ini. Misalkan kalau di kita ini ada RT RW-nya, kita jalan, kita bergaul dengan masyarakatnya. Dari situ kita akan tahu bagaimana masyarakatnya di sini, polanya seperti apa, pola pembelajaran mereka seperti apa, pola asuh mereka seperti apa. Kita akan tahu. Kita terus bergerak. Kalau saya pribadi, insya Allah selama ini saya buat sistem seperti itu. Setiap ingin tahun ajaran membuat kurikulum, saya akan bergerak dulu. Mana yang perumahan, mana yang rumah pribadi, yang enggak perumahan, saya bergaul dengan mereka. Saya ikuti cara mereka. Oh begini caranya, oh begini caranya, oh begini caranya. Nah itu akan membuat saya bisa mengimplementasikannya ke dalam kurikulum. Bahwa pembelajaran itu akan seperti ini. Pembelajaran itu akan seperti bagaimana yang diinginkan oleh sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Jadi itu yang pertama saya lakukan.
selanjutnya tentang penerimaannya, Bu. Bagaimana proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan di sekolah? Pertama, sebelum PPDB dimulai, kami mengundang seluruh RW yang ada di Kelurahan Air Putih. Kami menjelaskan bahwa kapasitas sekolah kita terbatas. Kita terbatas kapasitas, dan sebelumnya kita juga terbatas dalam hal tenaga pendidik. Tapi alhamdulillah sekarang kita terpenuhi. Nah, untuk itu kami mengundang bahwa anak-anak yang berada di zona-zona yang telah kami tunjuk, yang dekat dengan sekolah, itu kami berharap RW-nya bisa paham dan menyampaikan ke RT-nya bahwa inilah sekolah anak-anak yang bukan kami tunjuk ini anaknya, tapi anak yang di zona ini itu berhak masuk di SD 194. Haknya ada. Kemudian kami juga berdasarkan umur. Ya, mulai umur kan wajib sekolah itu 7 tahun. Nah, batas ambang bawahnya itu di 6 tahun 5 bulan. Batas atasnya 7 tahun ke atas. 8 tahun lalu kami masih menerima, setelah zonasi kami tidak bisa menerima karena peraturan dari pemerintahnya. Nah, kalau tahun lalu 9 tahun pun kami tetap menerima karena mungkin keterbatasan orang tua, ketidaktahuan orang tua. Kemudian caranya kami juga menyeleksi melalui KK. Wajib berada di KK Kelurahan Air Putih. RW-nya kami lihat, RW berapanya. Kalau dia sesuai kami terima. Jadi berdasarkan KK-nya, wajib RW KK Kelurahan Air Putih, kemudian berdasarkan umur, kami terima dia di SD 194. Itu aja. Ada lagi? Bagaimana bentuk kegiatan orientasi yang diberikan kepada peserta didik? Orientasinya berbagai macam. Pertama, kami bisa mengumpulkan siswa terlebih dahulu di hari pertama. Itu kan ada namanya orientasi pengenalan siswa, pengenal lingkungan sekolah, PLS. Nah, MPLS, mengenal lingkungan sekolah kan. Masa mengenal lingkungan sekolah, hari pertama kami mengumpulkan siswa dulu. Mengumpulkan siswa tanpa membagi kelas. Kami mengumpulkan siswa, kemudian kami mengenalkan satu persatu gurunya. Ini gurunya, ini gurunya, ini gurunya. Nah, setelah kami mengenalkan seperti itu, kami juga mengenalkan orang tuanya. Orang tuanya juga kami kumpul, mengenalkan gurunya biar dia tahu. Baru setelah itu kami membagi kelasnya masing-masing. Membagi kelasnya, kami tidak memilih, oh ini anaknya pintar. Kami akan tetap acak anak, mulai dari anak yang bisa dan tidak, itu tetap digabung. Jadi mereka bisa berbaur. Nah, setelah memulai bergabung dibagi per kelas, barulah kami melaksanakan MPLS. MPLS pertama, kami bekerjasama dengan orang tua. Bagaimana orang tua kami bolehkan menemani anak itu selama 3 hari. Karena masa pengenalan anak, orang tua mengantar anak itu adalah masa yang sangat indah bagi si anak karena mengenal sekolah. Nah, kemudian kami juga mengajak orang tua untuk bermain game, bisa bermain game. Kemudian mengenal lingkungan sekolah, apa-apa saja, di mana ruangan sekolah, di mana ruangan kelasnya, di mana UKS-nya, pustakanya, WC-nya, ruangan kantornya. Kemudian mengajarkan mereka juga mengenalkan kalau seandainya kita permisi bagaimana caranya, yaitu pendidikan karakternya tetap kami tanamkan. Jadi tidak melulu hanya berkumpul tanpa ada hal yang tidak penting. Jadi kalau pengelompokannya itu Bu berdasarkan apa di sini pengelompokan kelas ini? Kami tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan nama, tapi yang jelas huruf, misal berdasarkan huruf A, abjad dulu, A. Berdasarkan huruf abjad ada 8 orang, kelas kita ada 4, berarti di A ini 2, 2, 2, 2. Nah, jadi lebih aman, 2, 2, 2, 2. Yang B, kalau nggak ada B, yang C, C, D. Oh, C-nya cuma 3, berarti kita bagi. Nah, berdasarkan itu. Jadi kita
tidak berdasarkan ini anak mampu, ini anak tidak mampu, kita tidak. Oh ini anak inklusi, ini anak tidak inklusi, tidak. Kita tetap menerima anak inklusi di sekolah ini. Kita tahun ini paling banyak kita anak inklusi. Berarti nggak ada pengelompokan antara yang pintar ataupun yang kurang. Itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti. Nah, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu anak yang kurang pintar itu kan kita kelompok di dalam kelas nanti. Nah, cara kita ya bagaimana kita mengajarkan mereka. Tentu pembelajaran anak yang mampu tidak mungkin kita berikan kepada anak tidak mampu. Nah, disitulah kita mengajarkannya. Tapi dalam secara satu kesatuan kita mengajarkan sama. Mungkin kita hari ini belajar, misalnya kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita mungkin ada anak itu yang suka audiovisual. Nah, kita harus menampilkan dulu. Kemudian besoknya anak itu anak yang tidak suka audiovisual. Dan nanti kita ada anak yang ingin ceramah aja. Ada, pasti ada. Nah, atau anak yang ingin dia bermain peran, dia ingin main. Bagaimana dari situ kita belajar mengelompokkannya? Itu di dalam pembelajaran nantinya. Tapi kalau untuk kelas 1, untuk sementara kita harus mengikuti kan berdasarkan dari TK-nya dulu. Bagaimana karakter di TK-nya, baru di situ kita bisa menentukan anak ini oh gini. Kita belum bisa menentukan langsung anak ini begini loh, begini, nggak bisa. Itu memerlukan waktu selama hampir 3 minggu kita bisa menentukan anak ini oh ini mampu. Untuk sementara biarkan dia bermain dengan dirinya dulu di sekolah. Paling tidak kita ada 4 kelas. Kalau kita ikuti kita mungkin ada 10 kelas. Kalau kita ikuti turunnya sebelumnya. Karena ketika PPDB hari pertama kita itu mendaftar itu sekitar 500 orang. Hari pertama. Jadi karena kita tentu kita berurutan umur. Kita rankingan umur. Jadi setiap hari setelah kita menerima berkas, kita rankingan umur. Kalau sistem online kan langsung, online yang langsung. Semalam kan sistem online, baru kan semalam. Online langsung yang menggeser, bukan kita. Bertanya tentang mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Bagaimana prosedur pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran siswa dilakukan peserta didik? Setiap kelas mempunyai metode masing-masing. Ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan pencatatan kehadiran dengan buku absensi. Sebelum pembelajaran dimulai, anak berdoa. Setelah berdoa, kita akan menanyakan kehadiran siswa. Setelah kehadiran siswa, dalam bertanya itu kita juga menanyakan perasaannya. Sudah dibagi itu kelasnya. Nah, kami sudah berdiskusi jadwal kami hari ini apa, semuanya apa, biar tidak berbenturan dengan bidang studi. Nah, kan ada bidang studi, jadi kami sudah bagi. Nah, setelah dapat itu, kemudian misal besoknya kami masuk pelajaran kami bahasa Indonesia. Nah, biasa kalau setelah pulang sekolah, kawan-kawan ini sudah mencari misalnya medianya di apa besok media yang mau diajarkan, apa materi besok yang diajarkan. Sekarang kan lebih mudah, tidak seperti dulu. Sekarang kan banyak internet, banyak di apa. Nah, di situ kami ambil, kami olah, kami edit, kami perbaiki, mana yang bisa kami berikan kepada anak, itu kami perbaiki, dan itu yang kami ajarkan. Jadi, setiap pembelajaran itu sehari sebelumnya kami sudah mempersiapkan. Komunikasi itu jalan. Jadi, kalau seandainya nanti antara misalnya kelas 5 ada 4, 5A, 5B, 5C. Nah, materi ini loh, saya materi ini. Iya, kami materi itu. Bagaimana? Kita bertanya ke kawan, bagaimana? Saya ini. Mungkin kita, anak saya nggak bisa materinya seperti itu diajarkan. Saya mau ngajar yang lain. Jadi kita mulai mencari sendiri ide-ide sendiri. Iya, ada lagi? Izin Bu. Ya. Jadi apa saja Bu faktor-faktor umum yang menyebabkan peserta didik melakukan mutasi atau drop out? Biasanya kalau sekolah tidak pernah men-DO siswa. Sampai hari ini kami tidak pernah men-DO siswa. Faktor-faktornya itu biasanya dari lingkungan keluarga. Biasa anak yang DO itu mungkin
karena perceraian orang tua, karena perpisahan orang tua. Tidak pernah di sekolah ini sampai hari ini, bahkan saya sendiri ini ada murid saya kelas 1, sekarang aturan sudah kelas 3. Sampai hari ini kami tidak dapat berita dia ada di mana, tapi kami tidak pernah mengeluarkan karena tidak ada beritanya, dan kami tidak berhak mengeluarkan sepihak. Karena nanti tiba-tiba dia datang, kami sudah keluarkan, kan nggak bisa. Jadi kalau diterima ya Bu ya? ya tetap kami terima. Kenapa? Kalau DO dari sekolah itu belum pernah, sebatas dia tidak fatal, itu saja. Sebatas tidak ada kesalahan dia itu yang membuat tindak pidana atau apa, itu nggak pernah. Tapi kami selagi orang itu mau bersekolah, kami tetap menampung sampai hari ini. Jadi kami tidak akan pernah mengeluarkan DO itu, nggak ada. Yang menjadi faktor biasanya adalah keluarga, orang tua, itu aja. Berarti kalau misalnya dia kan seharusnya tadi kata ibu kan kelas 3. Kalau seandainya dia masuk lagi, apakah dia ke kelas 3 atau masih Tidak. tetap di kelas 1? Tidak, karena dia mungkin tentu belum bisa kecuali dia memang ada, kita kan ada bukti rapornya. Nah, sementara bukti rapor kelas 2 nggak ada, bagaimana kita dia belum di kelas 3, sementara pembelajaran kelas 2 aja dia nggak ada. Tentu dia dimulai dari kelas 2 lagi, mulai dia dari kelas 2 baru dia lanjut ke kelas 3. Berarti memang tetapnya di kelas 1 gitu Ya, seperti itu. Berarti mengulang pelajaran dari awal. Mengulang dia dulu. Boleh dia nanti duduk di kelas 3, tapi bisa nggak dia ngulang? 2 bulan saja dia di kelas 1 bisa, dia pelajaran kelas 2 bisa. Itu aja. Ada? Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja jenis hukuman yang dapat diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan, dan bagaimana cara memilih hukuman yang efektif dalam mendidik. Hukuman ya. Setiap hukuman pasti ada punisinya. Hukuman pasti ada reward. Jangan hukuman saja. Kalau saya seperti itu. Jangan hukuman aja. Bagaimana dengan anak yang bagus? Itu harus ada kita berikan penghargaan. Ya kan? Nah, kalau hukuman, kami di sini menghukum anak itu saya rasa tidak pernah yang di luar ketentuan. Setahu saya. Yang pertama, hukuman kepada anak itu biasanya kami lakukan 1. Apabila teguran, melalui teguran pertama, teguran, kemudian dipanggil secara personal, secara pribadi, ditanya, misal kayak tadi saya panggil anak kedua atau 1, siapa yang bermasalah panggil. Kenapa harus dipisahkan, dipanggil lebih dari kawannya, biar tidak merasa rendah diri. Jadi dijauhkan, kami panggil, kami tanya, apa sih kendalanya, kenapa dia berbuat seperti itu. Kita tanya dulu, kita gali permasalahan dia seperti apa. Kalau dia anak yang kadang-kadang kan ada anak, kita belajar juga psikologinya harus, kalau ada itu dia mungkin dia banyak tingkah, mungkin dia butuh perhatian kita kasih perhatian. Bagaimana? Mungkin ya sayang, kita belajar di sini aja. Itu kan ada hukuman bagi dia, karena dia terpisah belajar dari kawannya. Kita belajar kayak gitu, tapi dengan cara yang aman. Kedua, kalau masih juga tidak mempan, kita baru koordinasi dengan orang tuanya. Kita koordinasikan dengan orang tuanya. Bagaimana sih anak ini? Apa masalah? Karena faktor itu tidak hanya faktor dari sekolah dan orang tua, tapi faktor lingkungan. Yang berat itu kan faktor lingkungan. Jadi kita panggil orang tuanya, kita kerjasama, dan selama pemantauan kita hukumannya itu saja. Kalau misalnya dia tidak bisa hafal perkalian, kita kasih dia reward misalnya. Dia nggak bisa, kita kesal nih sebagai guru, anak ini nggak bisa, padahal dia sebenarnya bisa, tapi dia kemauan dia nggak ada. Apa yang perlu kita kasih? Nah, apa yang kamu inginkan? Sampaikan seperti itu. Apa yang kamu inginkan, biar kamu bisa mampu. Tanya kemauan dia. Oh, saya maunya begini Bu. Oke, tapi dengan satu syarat. Kamu harus hafal ini ya. Dan ketika dia hafal, kita harus menyujudkan. Kalau saya hukumannya seperti itu. Itu hukuman bagi saya.
nggak tahu, bukan pukul atau apa, itu nggak hukuman bagi saya. Alhamdulillah hampir 20 tahun saya mengajar belum pernah saya mukul anak. Karena bagi saya kenapa? Setiap pukulan itu menghujat. Cukup diingatkan saja, diingatkan, nggak juga lagi. Kita lihat aja bagaimana dia. Tapi tetap kita pantau. Jangan, udahlah, jangan. Kita membiarkan tapi dalam pantauan kita. Jadi nanti ketika orang tuanya kita panggil, kita juga akan menjelaskan. Kita sudah memberi nasihat seperti ini, apa ini bagaimana lagi. Now, kita tidak perlu terlalu banyak, ini enggak. Sekali dua kali kita ingatkan, kita beri nasihat. Administrasi yang efisien dalam pencatatan data peserta didik. Ada. Kita efisien, kita melalui kita tidak melalui buku saja, ya. Kita tidak melalui buku induk. Buku induk itu kan data siswa, nilai siswa, tapi kita ada melalui dalam bentuk file juga ada yang efisien. Jadi mencarinya mudah gitu. Di dalam Dapodik kan ada juga. Ada lagi? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam mengelola peserta didik? Tantangan itu banyak ya. Banyak. Kalau soal tantangan itu banyak. Tapi itulah yang kan kita hadapi. Tantangan kami sebagai guru kalau tembak. Izin mau bertanya tentang mengatur kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Bagaimana prosedur pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran siswa dilakukan peserta didik? Setiap kelas mempunyai metode masing-masing. Ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan pencatatan kehadiran dengan buku absensi. Sebelum pembelajaran dimulai, anak berdoa. Setelah berdoa, kita akan menanyakan kehadiran siswa. Setelah kehadiran siswa, dalam bertanya itu kita juga menanyakan perasaannya. Kita nanya, gimana? Kita akan tanya itu. Misalnya Budi hadir, gimana perasaannya hari ini Budi? Kita bertanya langsung. Nggak enak Bu, kenapa? Itu kan sudah terjadi interaksi kita. Nah, kemudian kalau dia Anto nggak hadir, kemana Anto? Siapa yang tahu? Nah, kalau tidak ada beritahu, kita sebagai guru biasanya kami melalui WA karena sekarang media elektronik. Kalau misalnya ada absen itu gimana cara sekolah mengatasinya? Pertama, kami kalau murid absen itu kalau lebih dari 3 hari, kami guru akan bertanya ke kawannya yang dekat. Kalau tidak ada yang tahu, kami akan mencari sendiri. Guru akan visit ke rumah orang tua murid. Kami visit ke rumah orang tua murid, kemudian kami jika bertemu dengan orang tuanya, kami akan bertanya, apa sih masalah anak kita yang tidak masuk? Nah, itu yang biasa kami lakukan. Yang sering terjadi visit, kunjungan orang tua murid ke rumah siswa. Masalah sistem menyusun materi pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kita cara guru itu sebagai guru itu menyusunnya Bu, materi pembelajaran di dalam kelas tersebut. Materi pembelajaran itu sebelum kita memulai belajar itu kita kan sudah menyusun sendiri. Nah, sebenarnya sebelum KBM berlangsung, kegiatan belajar mengajar berlangsung, itu ketika anak libur atau ketika hari pertama, atau kalau di sekolah ini kami biasanya sebelum libur, kami perombel itu sudah bertanya jadwal kami seperti apa kelasnya. Nah, kami sudah berdiskusi jadwal kami hari ini apa, seninnya apa, biar tidak berbenturan dengan bidang studi. Nah, kan ada bidang studi, jadi kami sudah bagi. Nah, setelah dapat itu, kemudian misal besoknya kami masuk pelajaran kami bahasa Indonesia. Nah, biasa kalau setelah pulang sekolah, kawan-kawan ini sudah mencari misalnya medianya di apa besok media yang mau diajarkan, apa materi besok yang diajarkan. Sekarang kan lebih mudah, tidak seperti dulu. Sekarang kan banyak internet, banyak di apa. Nah, di situ kami ambil
kami olah, kami edit, kami perbaiki, mana yang bisa kami berikan kepada anak, itu kami perbaiki, dan itu yang kami ajarkan. Jadi setiap pembelajaran itu sehari sebelumnya kami sudah mempersiapkan. Berarti nanti komunikasi itu jalan. Jadi kalau seandainya nanti antara misalnya kelas 5 ada 4, 5A, 5B, 5C. Nah, materi ini loh, saya materi ini. Iya, kami materi itu. Bagaimana? Kita bertanya ke kawan, bagaimana? Saya ini. Mungkin kita, anak saya nggak bisa materinya seperti itu diajarkan. Saya mau ngajar yang lain. Jadi kita mulai mencari sendiri ide. Jadi apa saja Bu faktor-faktor umum yang menyebabkan peserta didik melakukan mutasi atau drop out? Biasanya kalau sekolah tidak pernah men-DO siswa. Sampai hari ini kami tidak pernah men-DO siswa. Faktor-faktornya itu biasanya dari lingkungan keluarga. Biasa anak yang DO itu mungkin karena perceraian orang tua, karena perpisahan orang tua. Tidak pernah di sekolah ini sampai hari ini, bahkan saya sendiri ini ada murid saya kelas 1, sekarang aturan sudah kelas 3. Sampai hari ini kami tidak dapat berita dia ada di mana, tapi kami tidak pernah mengeluarkan karena tidak ada beritanya, dan kami tidak berhak mengeluarkan sepihak. Karena nanti tiba-tiba dia datang, kami sudah keluarkan, kan nggak bisa. Jadi kalau diterima ya Bu? Kenapa? Kalau DO dari sekolah itu belum pernah, sebatas dia tidak fatal, itu saja. Sebatas tidak ada kesalahan dia itu yang membuat tindak pidana atau apa, itu nggak pernah. Tapi kami selagi orang itu mau bersekolah, kami tetap menampung sampai hari ini. Jadi kami tidak akan pernah mengeluarkan DO itu, nggak ada. Yang menjadi faktor biasanya adalah keluarga, orang tua, itu aja. Berarti kalau misalnya dia kan seharusnya tadi kata Ibu kan kelas 3. Kalau seandainya dia masuk lagi, apakah itu kelas 3 atau masih tetap di kelas 1? Tidak, karena dia mungkin tentu belum, kecuali dia memang ada. Kita kan ada bukti rapornya. Nah, sementara bukti rapor kelas 2 nggak ada, bagaimana kita dia belum di kelas 3? Sementara pembelajaran kelas 2 aja dia nggak ada. Tentu dia dimulai dari kelas 2 lagi. Mulai dia dari kelas 2, baru dia lanjut ke kelas 3. Berarti memang tetapnya di kelas 1 gitu Ya, seperti itu. Berarti mengulang pelajaran dari awal. Mengulang dia dulu. Boleh dia nanti duduk di kelas 3, tapi bisa nggak dia ngulang? 2 bulan saja dia di kelas 1 bisa, dia pelajaran kelas 2 bisa. Itu aja. Ada? Selanjutnya itu apa saja jenis hukuman yang dapat diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan, dan bagaimana cara memilih hukuman yang efektif dalam mendidik. Hukuman ya, setiap hukuman pasti ada punisinya. Hukuman pasti ada reward. Jangan hukuman saja. Kalau saya seperti itu, jangan hukuman aja. Bagaimana dengan anak yang bagus? Itu harus ada kita berikan penghargaan, ya kan? Nah, kalau hukuman, kami di sini menghukum anak itu, saya rasa tidak pernah yang kami tanya, apa sih kendalanya, kenapa dia berbuat seperti itu. Kita tanya dulu, kita gali permasalahan dia seperti apa. Kalau dia anak yang kadang-kadang kan ada anak, kita belajar juga psikologinya harus, kalau ada itu dia mungkin dia banyak tingkah, mungkin dia butuh perhatian kita kasih perhatian. Bagaimana? Mungkin ya sayang, kita belajar di sini aja. Itu kan ada hukuman bagi dia, karena dia terpisah belajar dari kawannya. Kita belajar di sini, tapi dengan cara yang ramah. Kedua, kalau masih tidak mempan, kita baru koordinasi dengan orang tuanya. Kita koordinasikan dengan orang tua. Bagaimana sih ini? Apa masalah? Karena faktor itu tidak hanya faktor dari sekolah dan orang tua, tapi faktor lingkungan. Yang berat itu kan faktor lingkungan. Jadi kita panggil orang tuanya, kita kerjasama, dan selama pemantauan kita hukumannya itu saja. Kalau misalnya dia tidak bisa hafal perkalian, kita kasih dia reward misalnya. Dia nggak bisa, kita kesel nih sebagai guru, anak ini nggak bisa, padahal dia sebenarnya bisa, tapi dia kemauan dia nggak ada. Apa yang
Nak, apa yang kamu inginkan? Sampaikan seperti itu. Apa yang kamu inginkan, biar kamu bisa mampu. Tanya kemauan dia. Oh, saya maunya begini, Bu. Oke, tapi dengan satu syarat. Kamu harus hafal ini ya. Dan ketika dia hafal, kita harus mewujudkan. Kalau saya hukumannya seperti itu. Itu hukuman bagi saya. Nggak tahu, bukan pukul atau apa, itu nggak hukuman bagi saya. Alhamdulillah hampir 20 tahun saya mengajar, belum pernah saya mukul anak. Karena bagi saya kenapa? Setiap pukulan itu berbeda. Cukup diingatkan saja, diingatkan, nggak juga lagi. Kita lihat aja bagaimana dia. Tapi tetap kita pantau. Jangan, oh udahlah, jangan. Kita membiarkan tapi dalam pantauan kita. Jadi nanti ketika orang tuanya kita panggil, kita juga akan menjelaskan. Kita sudah memberi nasihat seperti ini, apa ini bagaimana lagi. Tahu? Kita tidak perlu terlalu banyak. Oh ini enggak. Sekali dua kali kita ingatkan, kita beri nasihat. Ketiga kali yaitu tadi panggil dia pisahkan belajarnya dari temannya. Dia tetap belajar tapi terpisah duduknya. Mungkin dia di sini, temannya di dalam. Itu kan dia sudah mulai gelisah karena tidak sama dengan temannya. Nah itu sudah hukuman sudah. Nampaknya nggak hukuman, tapi itu udah hukuman. Kalau kita mahasiswa aja lah, pasti ikut udah hukuman kan. Dosen kok saya sendiri terpisah, teman saya di situ. Pasti itu udah hukuman. Jadi itu udah hukuman. Itu hukumannya tapi mendidik itu aja. Ada lagi? Apakah sekolah memiliki sistem administrasi yang efisien dalam pencatatan data peserta didik? Ada. Kita efisien, kita melalui kita tidak melalui buku saja, ya. Kita tidak melalui buku induk. Buku induk itu kan data siswa, nilai siswa, tapi kita ada melalui dalam bentuk file juga ada yang efisien. Jadi mencarinya mudah. Gitu. Di dalam Dapodik kan ada juga. Ada lagi? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam mengelola peserta didik? Tantangan itu banyak ya. Banyak. Kalau soal tantangan itu banyak. Tapi itulah yang kan kita hadapi. Tantangan kami sebagai guru kalau tembak itu pasti ada. Kami tantangan dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang tantangan dari masyarakat ingin menuntut yang terbaik dari kami untuk anak-anak. Pemerintah, kami dituntut harus mengikuti pola dari pemerintah. Sementara tidak mungkin semua pola itu sama. Tantangan dari diri sendiri, bagaimana kami mengelola emosi jiwa kami agar tetap sehat. Itu tantangan. Bu, ini mau nanya tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. Bagaimana cara guru mengukur pencapaian pembelajaran pada peserta didik dengan kemampuan yang berbeda? Cara mengukurnya itu pertama, kita kan ada asesmen. Asesmen kita kan ada. Nah, setiap kita pembelajaran, setiap bab demi bab selesai, kita lakukan asesmen. Untuk anak yang mampu dengan yang tidak, soalnya pasti akan kita bedakan. Tapi tidak semua soalnya berbeda. Mungkin ada soal satu yang dinamakan soal HOTS namanya untuk anak yang tidak mampu ini. Soal HOTS dibagi yang tidak mampu, yang mampu itu soal biasa. Jadi di situ kita mengukur kecapaiannya melalui asesmen kita. Jadi tahu kita ini kemampuannya sampai di mana. Ibarat gelas itu ada pendek, tinggi. Nah, pasti anak juga seperti itu. Jadi kita mengukur kemampuannya juga seperti itu. Asesmennya kita bedakan juga. Tidak bisa merata. Tapi ada pembelajaran yang anak yang pandai diberikan juga, mungkin 1-2 diberikan kepada anak yang kurang. Dianggap mereka soal yang paling sulit bagi mereka. Maaf Bu kalau kami kaku, soalnya Santai aja. saya baru Baru turun ya.
Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya Friska Alfianisa Ahmad, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.